Pulang kerja aku syok lihat suami selingkuh dengan keponakan hingga lakukan begini. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Kehidupanku mungkin tampak baik-baik saja dari luar. Sebut saja namaku Dewi. Seorang wanita yang sedang ikut membantu perekonomian keluarga dengan bekerja di sebuah pabrik sepatu. Sementara suamiku sendiri, Rizky, selalu tampak sempurna bagiku, meskipun dia hanya bekerja sebagai satpam di sebuah bank. Kami menjalani hidup seperti kebanyakan orang, namun nampak begitu monoton, karena sampai saat ini, kami belum dikaruniai seorang anak. Pagi itu, sama seperti pagi lainnya, aku selalu bangun saat alarm untuk sholat subuh berbunyi. Aku menyiapkan nasi goreng, sarapan sederhana yang kami nikmati bersama sebelum berangkat bekerja. Namun di balik rutinitas yang nampak biasa, ada hal-hal kecil yang mulai terasa berbeda. Perubahan-perubahan kecil yang awalnya tidak kusadari, namun kini membuatku mulai merasa ada yang tidak beres. Setiap pagi, aku bergegas menuju halte bus untuk berangkat ke pabrik sepatu tempatku bekerja. Pekerjaanku sebagai tukang cek sepatu mungkin tidak bergengsi, tapi aku bangga karena bisa mandiri. Aku memeriksa setiap sepatu yang keluar dari jalur produksi, memastikan semuanya sesuai standar sebelum dikirim ke toko-toko. Rizky suamiku juga selalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai satpam di sebuah bank. Shift malam yang sering ia ambil membuat waktu kami bersama semakin terbatas. Kadang saat aku pulang, dia baru saja berangkat bekerja. Dan saat dia pulang, kami seperti dua orang asing yang tinggal di bawah atap yang sama. Tapi aku selalu mencoba memakluminya. Pekerjaan memang menuntut pengorbanan, pikiran. Itulah bagian dari tanggung jawab kami sebagai pasangan. Hari-hari kami berjalan tanpa banyak kejutan. Aku bangun, pergi bekerja, pulang, dan menunggu Rizky. Semuanya terasa normal, seolah tak ada yang perlu dirisaukan. Namun perlahan-lahan, sesuatu mulai terasa ganjil. Setiap kali Rizky pulang larut malam, ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya tampak lelah, tapi bukan karena pekerjaan. Ada hal lain yang membuatku bertanya-tanya. Ia lebih banyak diam. Seringkali hanya menjawab pertanyaanku dengan singkat. Awalnya aku berpikir bahwa ini mungkin efek dari kelelahan bekerja shift malam. Tapi semakin lama, perasaan itu semakin kuat. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin hanya aku yang terlalu sensitif. Lagi pula, tak ada yang mencurigakan dari sikapnya. Rizky masih melakukan semuanya seperti biasa, bekerja keras, dan selalu memberikan kabar saat terlambat pulang. Tapi entah kenapa, kegelisahan itu tak juga hilang. Seperti benih yang tumbuh tanpa aku sadari. Perasaan ini semakin hari semakin menyelimuti pikiranku. Setiap malam, aku sering terjaga lebih lama dari biasanya, menunggu Rizky pulang. Saat dia masuk ke rumah, aku selalu berpura-pura tidur, berharap bisa merasakan ada sesuatu yang bisa menjelaskan kegelisahan ini. Tapi tak ada apa-apa. Semuanya terlihat normal. Namun aku merasa bahwa sesuatu yang penting telah berubah, meskipun aku tak bisa menjelaskan apa itu. Hari-hari berlalu, dan aku semakin bingung dengan perasaan ini. Kehidupan kami yang dulu terasa harmonis, kini mulai dipenuhi dengan tanda-tanda kecil yang membuatku curiga. Sesuatu dalam hubungan kami yang tak lagi sama. Dan aku tahu, aku tak bisa lagi mengabaikan perubahan ini. Beberapa bulan setelah kegelisahanku tentang Rizky mulai muncul, hidup kami berubah ketika Mbak Laras, kakak Rizky, meminta izin agar Tasya, anaknya sekaligus keponakan Rizky, tinggal bersama kami sementara waktu. Tasya baru diterima di salah satu universitas di kota ini,
dan Mbak Laras memohon agar kami bisa membantunya selama masa kuliah. Dengan cepat, kami pun setuju. Aku dan Rizky menyambutnya dengan hangat dan menyiapkan kamar tamu yang sebelumnya tak pernah dipakai. Kehadiran Tasya awalnya membawa suasana baru yang menyegarkan. Rumah kami yang biasanya sepi dan hanya dipenuhi dengan rutinitas harian, mendadak terasa hidup. Tasya adalah gadis muda yang ceria, penuh canda tawa dan energi positif yang membuat rumah kami terasa lebih hangat. Aku senang bisa membantunya menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus, meski sesekali merasa iri pada semangat mudanya. Namun setelah beberapa minggu, ada sesuatu yang mulai menggangguku. Sesekali Tasya terlihat terlalu sering di rumah pada jam-jam yang seharusnya dia ada di kampus. Awalnya aku mengira mungkin jadwal kuliahnya lebih fleksibel dari yang kukira. Tapi semakin lama, hal itu mulai terasa aneh. Pada suatu sore saat kami sedang duduk di ruang tamu, aku tak bisa menahan diri lagi untuk tidak menanyakan soal kuliahnya. Tasya, kok tante lihat kamu sering di rumah ya? Apa kuliahnya lagi libur panjang atau gimana? Tanyaku dengan nada ringan. Meski di dalam hatiku aku merasa cemas. Tasya menatapku sejenak, sedikit terkejut dengan pertanyaanku. Oh, enggak kok tante, lagi banyak kelas yang dibatalin dosen sih, makanya sering gak ada kuliah. Jawabnya sambil tersenyum, meski senyumnya tampak agak canggung. Oh, begitu ya? Tapi kalau sering dibatalin, kamu masih semangat kan belajarnya? Aku mencoba menggali lebih jauh tanpa terlihat mencurigai. Ya masih kok tante, lagian aku tetap belajar di rumah kalau gak ada kelas. Katanya cepat, lalu segera beranjak ke kamarnya, seolah ingin menghindari percakapan lebih lanjut. Jawaban Tasya mungkin terdengar masuk akal, tapi perasaan aneh itu tetap ada. Semakin sering dia di rumah, semakin aku merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikannya. Aku juga mulai memperhatikan hal-hal kecil lainnya, seperti bagaimana Tasya sering mendapatkan telepon larut malam, atau bagaimana dia nampak lebih lelah dari biasanya. Ketika kutanyakan kepada Rizky tentang Tasya yang sering di rumah, ia hanya mengangkat bahu. Namanya juga anak muda, mungkin masih beradaptasi sama kehidupan kampus, katanya, tanpa banyak pikir. Gak usah dipikirin terlalu dalam. Meskipun Rizky bersikap santai, aku tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar terjadi. Rumah kami yang tadinya nyaman, sekarang dipenuhi oleh kegelisahan yang tak bisa ku mengerti sepenuhnya. Tasya, yang seharusnya membawa kebahagiaan, malah semakin menambah keraguan yang telah tumbuh sejak lama. Aku merasa ada sesuatu yang sedang terjadi, dan itu bukan hanya soal Tasya yang jarang masuk kuliah. Waktu berlalu, dan rutinitas malam Rizky semakin menjadi-jadi. Dia selalu berangkat bekerja pukul 10 malam dan pulang sekitar pukul 8 pagi. Shift malamnya seolah tak pernah berakhir. Dan seiring waktu, kehadirannya di rumah terasa semakin jarang. Saat aku berangkat ke pabrik, Rizky baru pulang dan langsung menuju kamar untuk tidur. Ketika dia terbangun di sore hari, kami hanya sempat bertukar kata singkat sebelum dia bersiap-siap lagi untuk bekerja. Kehidupan kami seperti berjalan di dua dunia yang berbeda, tanpa pernah benar-benar bersinggungan. Suatu malam, saat Rizky sedang bersiap-siap untuk berangkat bekerja, aku mencoba untuk menanyakan tentang jadwal kerjanya. Mas, kok kamu sering banget sih ambil shift malam? Ada masalah di tempat kerja? Tanyaku dengan nada ringan. Meski di dalam hatiku ada keresahan yang tak bisa kutepiskan. Rizky yang sedang mengenakan seragamnya berhenti sejenak dan menatapku melalui cermin. Gak ada apa-apa kok, memang sekarang banyak yang perlu dijaga di malam hari. Lagi butuh orang. Aku mengangguk pelan, mencoba menerima penjelasannya, meskipun tak sepenuhnya puas. Setiap kali aku menanyakan hal ini, jawabannya selalu sama. Singkat dan tak memberi kejelasan. Dia lalu melanjutkan rutinitasnya.
mengambil tas dan bersiap untuk pergi, meninggalkanku sendirian di rumah dengan pikiran yang terus berkecamuk. Di sisi lain, Tasya juga semakin sering terlihat di rumah saat seharusnya dia berada di kampus. Setiap kali kutanyakan tentang kuliahnya, jawabannya selalu membuatku ragu. Tasya, kok tante lihat akhir-akhir ini kamu sering di rumah sih? Kuliahnya lagi libur? Tanyaku suatu pagi saat aku melihatnya duduk santai di ruang tamu, sementara seharusnya dia berada di kelas. Tasya tersenyum tipis, sedikit canggung. Iya tante, tadi dosennya batalin kelas, katanya ada urusan mendadak. Aku hanya bisa mengangguk, tak ingin terlalu mendesak. Namun kejadian ini berulang kali semakin sering. Dan alasan-alasan Tasya semakin terdengar tidak masuk akal. Kadang dia bilang tugas kuliah bisa dikerjakan di rumah. Kadang dosen mendadak sakit, dan lain-lain. Seiring waktu, aku mulai meragukan kejujuran keponakanku itu. Sore itu, setelah Rizky bangun dari tidurnya, aku mencoba membicarakan hal ini dengannya. Mas, aku perhatiin Tasya sering bolos kuliah. Kamu pernah nanya nggak ada masalah apa? Tanyaku saat kami sedang duduk di meja makan. Rizky yang sedang menikmati makanannya nampak sedikit terganggu. Mungkin dia lagi adaptasi. Kuliah kan nggak gampang, apalagi baru pindah ke kota besar. Tapi ini udah sering, Mas. Aku khawatir dia malah nggak serius sama kuliahnya. Ujarku, mencoba menahan nada khawatir dalam suaraku. Rizky meletakkan sendoknya dan menatapku dengan serius. Tasya anak yang pintar. Jangan terlalu khawatir, kita kasih dia waktu. Aku hanya bisa menghela nafas pelan. Mungkin benar yang dikatakan Rizky. Tapi firasatku tak pernah bisa sepenuhnya hilang. Ada sesuatu yang terasa tak beres. Baik dari sikap Tasya maupun Rizky. Entah kenapa, aku mulai merasa ada hal yang mereka sembunyikan dariku. Tapi aku tidak tahu apa. Malam itu, ketika aku pulang kerja lebih awal dari biasanya, suasana di rumah terasa berbeda. Saat membuka pintu, aku mendapati Tasya sendirian di ruang tamu, duduk sambil mengulir layar ponselnya. Rizky masih tidur di kamarnya setelah shift malam yang melelahkan. Aku melangkah masuk dengan senyum, dan Tasya menoleh, membalas senyumanku. Tapi ada sesuatu yang aneh. Senyumannya terlihat biasa, tapi tatapannya membuatku tidak nyaman. Seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan, tapi aku tak tahu apa. Kami berbicara seperti biasanya. Tasya bercerita tentang kuliahnya. Meskipun jawabannya terdengar terlalu umum. Ketika aku bertanya lebih dalam tentang tugas-tugasnya, ia hanya tersenyum tipis, seakan-akan berusaha menghindar dari percakapan itu. Ya, tugas-tugasnya nggak terlalu sulit sih tante, lagi nggak banyak, jawabnya sambil memainkan ujung rambutnya. Aku mengangguk, meskipun dalam hatiku mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Tasya jarang pergi ke kampus. Tapi dia selalu punya alasan yang terdengar masuk akal. Aku mencoba menepis kecurigaan yang perlahan-lahan tumbuh dalam pikiranku. Meski semakin sulit, malam-malam berikutnya, Tasya semakin sering terlihat di kamar tamu. Kadang duduk sendirian dengan wajah serius, dan kadang dia terlihat sedang berbicara di telepon. Aku tak terlalu memperhatikan awalnya, hingga suatu malam, ketika aku terbangun untuk mengambil air minum, saat berjalan ke dapur, aku melewati kamar tamu dan melihat Tasya berbicara dengan seseorang di telepon. Suaranya pelan, tapi cukup jelas untuk kudengar. Iya, aku juga kangen kok. Nanti seperti biasa ya sayang. Tasya terdengar manja, nadanya penuh keintiman. Aku berhenti sejenak di depan kamar tamu. Merasa jantungku berdebar. Perasaanku tak menentu semakin kuat. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa Tasya hanya berbicara dengan temannya. Mungkin kekasihnya yang tak pernah ia ceritakan. Namun kata-kata manis dan cara ia berbicara terasa aneh.
terlalu pribadi untuk sebuah percakapan biasa. Keesokan harinya, ketika kami sedang sarapan, aku mencoba membicarakan hal itu secara halus. Tasya, kemarin tante dengar kamu lagi teleponan sama seseorang ya? Pacarmu? Tanyaku sambil tersenyum. Berusaha membuat percakapan ini terdengar santai. Tasya tersenyum sejenak sebelum menjawab. Ah, enggak kok tante, cuma teman aja kok. Lagi ngobrol biasa aja. Aku mengangguk, meski dalam hatiku aku ragu. Jawabannya terdengar terlalu ringan, seperti menutupi sesuatu. Dan meskipun aku berusaha untuk mempercayainya, perasaan tidak nyaman itu tetap ada. Semakin sulit untuk kuabaikan. Semakin sering aku mengamati, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang berbeda di rumah ini. Tasya semakin sering menghabiskan waktu di kamar tamu. Dan Rizky, meskipun jadwalnya memang selalu sibuk, terasa semakin menjauh. Dia pulang dari kerja dan langsung tidur, kemudian bangun hanya untuk bersiap-siap untuk berangkat lagi. Kami hampir tak pernah punya waktu untuk berbicara secara mendalam. Dan ketika kami bicara, percakapan itu terasa singkat dan hampa. Waktu terus berjalan, dan meski aku berusaha bersikap seperti biasa, rasa curiga itu semakin tumbuh. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu kuanggap sepele. Setiap kali Tasya dan Rizky berada di rumah yang sama, suasananya terasa berbeda. Mereka jarang berinteraksi, tapi ada sesuatu di dalam tatapan mereka. Sesuatu yang tak bisa kugambarkan, tapi cukup untuk membuat hatiku gelisah. Perasaan ini membuatku lelah. Aku mencoba menepis kecurigaan dalam benakku. Aku berusaha menganggap semuanya normal. Namun semakin keras aku mencoba mengabaikannya, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang salah di rumah ini. Aku hanya belum tahu itu apa. Hingga akhirnya, hari itu datang seperti badai di tengah hari. Takdir seakan menguji batas ketabahanku. Aku baru saja pulang bekerja, lebih awal dari biasanya. Berharap bisa beristirahat sejenak. Aku meletakkan tasku di atas meja ruang tamu saat mendengar bunyi notifikasi dari ponsel Rizky yang masih tertidur. Tanpa sengaja, aku menangkap nama pengirimnya, Tasya. Rasa penasaranku muncul, dan dengan cepat aku membuka pesan itu. Awalnya, hanya pesan biasa. Percakapan ringan tentang hari-hari mereka, sesuatu yang wajar. Namun semakin aku mengulir ke bawah, kata-kata di layar mulai berubah. Pesan-pesan mesra yang tidak seharusnya terjadi antara seorang suami dan keponakannya. Kangen kamu, gak sabar nunggu besok lagi. Jantungku terasa berhenti. Aku menahan nafas, mencoba memastikan bahwa apa yang kulihat ini benar adanya. Aku tak bisa mempercayai mataku sendiri. Pesan-pesan ini terlalu jelas untuk disalahartikan. Tasya dan Rizky. Bagaimana bisa? Aku menatap ponsel itu lama. Tubuhku terasa beku oleh kenyataan yang baru saja terungkap. Sakit, marah, dan kebingungan berkecamuk di dalam pikiranku. Tapi aku tahu, aku tak bisa bereaksi secara tergesa-gesa. Aku butuh bukti lebih kuat. Perlu memastikan bahwa apa yang kulihat ini bukan kesalahpahaman semata. Dalam diam, aku merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk bolos kerja karena kecurigaanku semakin menguat. Aku memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Pagi itu, sebelum berangkat bekerja, aku menelpon Rizky yang masih berada di tempat kerja belum pulang. Mas, aku berangkat kerja dulu ya, kataku melalui telepon. Nasi goreng kesukaanmu sudah siap di meja makan. Tadi aku lihat Tasya masih tidur. Jadi aku gak bangunin. Nanti kamu saja ya yang bilang ke Tasya untuk sarapan. Iya sayang, jawab Rizky dengan ceria. Dalam hati Rizky begitu senangnya, karena memang itulah yang setiap hari Rizky dan Tasya lakukan saat aku berangkat bekerja. Ternyata setelah sebulan Tasya tinggal bersamaku dan Rizky, sebuah perubahan terjadi. Rizky yang awalnya hanya melihat Tasya sebagai keponakannya,
mulai merasakan ketertarikan yang tidak dapat ia kendalikan. Tasya yang cantik dan muda menarik perhatian Rizky lebih dari yang seharusnya. Rizky merasakan perasaan yang lebih dari sekedar keluarga, dan dalam hati, ia tidak bisa menahan dorongannya. Di sisi lain, Tasya yang awalnya hanya mencari sosok ayah karena kehilangan ayahnya sendiri, merasa nyaman dengan Rizky. Semakin lama, perasaan itu berkembang menjadi cinta. Tasya dan Rizky mulai menjalin hubungan yang melampaui batas-batas normal. Mereka menemukan kenyamanan dan kepuasan dalam satu sama lain, meskipun mereka tahu bahwa hubungan ini salah. Setiap hari, Rizky dan Tasya berusaha menyembunyikan hubungan mereka dari aku. Saat aku berangkat kerja, Rizky akan pulang dan menghabiskan waktu dengan Tasya. Mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama, melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Bahkan bisa dibilang mereka berdua telah melakukan hubungan terlarang suami istri berkali-kali di saat aku sedang bekerja. Kebiasaan ini telah menjadi rutinitas mereka. Dan Rizky merasa sangat senang dengan hubungan terlarang ini. Tak peduli bahwa Tasya adalah keponakannya. Aku yang sedari tadi menunggu di rumah tetangga, merasa bahwa ini saatnya waktu yang tepat untuk melihat kebusukan apa yang telah terjadi selama ini di belakangku. Tepat pukul 10, aku kembali ke rumah. Setibanya di rumah, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pintu utama sedikit terbuka. Dengan hati-hati, aku melangkah masuk menuju kamar tidur. Suara-suara samar dari dalam kamar membuatku semakin khawatir. Ketika aku membuka pintu kamar, pemandangan yang menghancurkan hatiku terhampar di depan mata. Rizky dan Tasya sedang berpelukan dalam keadaan yang sangat memalukan, menunjukkan hubungan yang melampaui batas keluarga. Mereka berdua bahkan tak mengenakan sehelai pakaian apapun. Aku terdiam dengan air mata yang mengalir di pipiku. Rizky dan Tasya terkejut dan berusaha menutupi diri mereka. Rizky mencoba untuk berbicara. "Sayang, ini tidak seperti apa yang kamu pikirkan." Namun aku tidak ingin mendengarkan penjelasan apapun. Rasa sakit dan pengkhianatan menghancurkan semua pikiranku. "Bagaimana bisa kalian melakukan ini?" Aku akhirnya berhasil berkata. Suaranya pecah oleh emosi. "Tasya, aku menganggapmu seperti keluargaku. Dan kamu, Rizky, suamiku sendiri." Tasya dengan air mata penuh penyesalan dan rasa takut mencoba untuk berbicara. "Tante, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku minta maaf, Tante, dan aku salah." Rizky berusaha mendekat, tetapi aku mundur, menolak untuk didekati. "Jangan dekati aku," teriakku. "Kalian sudah menghancurkan semuanya." Aku memutuskan untuk keluar dari kamar sejenak, mencari tempat di mana aku bisa berpikir jernih. Hatiku hancur dan kepalaku terasa berat dengan semua pengkhianatan yang baru saja terungkap. Aku tahu bahwa saat-saat mendatang akan penuh dengan keputusan yang sulit dan perjuangan untuk menemukan jalan keluar dari kekacauan yang baru saja mengubah hidupku. Sementara itu, Rizky dan Tasya tertinggal di rumah dengan rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan tidak dapat diperbaiki dengan kata-kata. Aku tak tahan lagi dengan semua ini. Air mataku tak berhenti mengalir. Rasanya seperti mimpi buruk yang nyata. Bagaimana bisa Rizky yang selama ini selalu nampak penuh kasih sayang, tega mengkhianatiku? Dan bagaimana bisa Tasya yang selama ini aku sayangi, tega melakukan hal seperti ini? Setelah beberapa saat, Rizky keluar dari kamar, berpakaian seadanya. Dia berlari mencariku dan berhasil menemukanku. "Sayang, dengarkan aku. Tolong, biarkan aku jelaskan," katanya sambil mencoba mendekati aku. Namun aku tak mau mendengarkan. "Tidak ada yang perlu dijelaskan, Rizky. Aku melihatnya sendiri. Aku melihatmu bersama Tasya," teriakku dengan suara yang penuh emosi. Tasya yang ternyata ikut berlari di belakang Rizky
juga ikut berbicara dengan wajah yang penuh penyesalan. "Tante, aku minta maaf tante. Ini semua salahku," suaranya gemetar, penuh rasa bersalah. "Diam!" Aku berteriak keras. "Aku tidak ingin mendengar apapun darimu, Tasya. Kamu telah menghancurkan keluargaku. Aku tak menyangka kamu bisa sekeji ini." Setelah malam penuh tragis dan hal yang menjijikan itu, aku memutuskan untuk meninggalkan rumah. Aku tak bisa lagi tinggal bersama suami yang telah menghancurkan kepercayaanku dan keponakan yang telah mengkhianatiku. Malam itu, aku mengemasi beberapa pakaian dan pergi ke rumah temanku untuk sementara. Rizky mencoba menghubungi aku berulang kali, memohon ampun dan berjanji untuk memperbaiki semuanya. Tapi aku tidak bisa lagi mempercayainya. Setiap kali aku mengingat Rizky, yang terbayang hanyalah pemandangan yang menghancurkan hatiku. Tasya juga mencoba meminta maaf, tapi aku terlalu terluka untuk mendengarkannya. Setelah beberapa minggu dalam pergulatan batin, aku tahu bahwa pernikahanku sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Kepercayaan yang rusak tak bisa diperbaiki begitu saja. Aku akhirnya memutuskan untuk bercerai. Rizky akhirnya menerima kenyataan bahwa perbuatannya telah menghancurkan segalanya. Aku belajar untuk melanjutkan hidupku meski dengan luka yang mendalam. Aku fokus pada pekerjaanku dan menemukan kekuatan dalam diriku sendiri. Meski rasa sakit itu mungkin tak akan pernah hilang sepenuhnya, aku tahu bahwa aku bisa bertahan dan bangkit kembali. Dan pada akhirnya, aku menemukan kedamaian dalam melepaskan masa lalu yang menyakitkan.